kayak ranting yang dijalanin sama orang. Kalau udah ada yang sesuatu yang jatuh kayak kedebuk gitu, berarti dia datang jatuhin, gak ada pintu, gak ada rumah di sana, tapi kedengeran kayak orang ngetok pintu, tok 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 tok. Halo coy, balik lagi sama gua Ang. Nah, di video kali ini gua bakalan ngedatengin temen gua yang mempunyai cerita mistis di tempat Pegunungan Utara Bondowoso. Dan sesuai janji gua kemarin, gua bakalan ngedatengin dia ke tempat gua dan menceritakan tentang pengalaman dia, selak beluknya dia pas waktu di sana, kejadian apa yang dialamin. Daripada kita penasaran, langsung aja kita panggil orangnya. Bro, a few moments later. gua lupa dia belum datang anjir. Sambil menungguin teman gua, mungkin kita opening dulu ya kan. Hai coy, welcome to Angsat AY. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anjir. Sorry. Dari mana aja? Lama Dari- banget dari udah record dari tadi. Cari kopi bos. Waduh. Bos, bugil nih ya. Pakai baju dulu bos, masuk kamera bos. Titit dulu ya, tit. Oke coy, kenalin, ini temen gua yang mempunyai cerita atau kisah mistis di tempat yang gua ceritain kemarin. Cerita tentang pengalaman dia pas waktu bermalam di tempat Pegunungan Utara Bondowoso. Kalau kalian pengen tahu nama desanya dan pengen tahu tentang pegunungannya itu pegunungan apa, mungkin bisa dijelaskan oleh Mas, siapa ini? FG Saputra. Waduh, fotografer Saputra, kenalin. FG itu singkatan dari Friendly Gilang. Oh, Friendly Gilang. Gua kira Iya. Gua kira Apa lu salaman ya? Corona bos, gak boleh. Oh, Enggak. corona. Udah vaksin bos. udah vaksin. Udah vaksin. Ngerokok gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, lanjut. Saya kira Anda fotografer Saputra, Mas. Bisa bos. Oh ya, gimana sih bro ceritanya pas waktu lo itu naik ke salah satu tempat tersebut yang gue ceritain kemarin, di pegunungan apa itu namanya, dan kisahnya tuh seperti apa? Katanya lo punya cerita-cerita mistis pas waktu di sana. Coba ceritanya gimana? Ceritanya itu bermula dari kegabutan 6 orang pemuda 2019. Gue nih bareng kelima teman gue, si Hilmi, si Rosid, si Dion, si Iwandi, sama si Julhan. Gue 6 orang. Nah, terus dari kelima teman gue ini termasuk gue berenam nih lagi kumpul-kumpul kan. Gue di sana tuh sama teman-teman rencana buat ngecamp. Nah, kita berenam nih belum pernah camp bos, nggak tahu apa itu gunung gitu, tidak tahu peralatannya apa aja. Si Dion punya temen anak PA katanya, Pecinta alam. anak pecinta alam lah. Udah gitu ya udah si Dion konfirmasi sama si temennya ini, terus nyiapin peralatan. Waktu itu hari Rabu, rencana hari Kamisnya berangkat. Sebelum kita berangkat itu di hari Rabunya ini udah rencana mau camp di mana, udah pilih-pilih tempat, gak ada yang masuk. Terus si Iwandi ini bicara, kenapa gak ngecamp di belakang rumah gue aja. Nah, si Iwandi ini orangnya orang desa emang ya. Desanya itu ada di gunung gitu, orang gunung gitu tempat lah. tersebut gitu. Gak usah disebutin nama desanya kali, kita sebutin nama gunungnya aja. Oke. Kalau gunungnya itu di Gunung Alasiri. Deretan Gunung Alasiri. Di sana di sana itu bukan cuma Gunung Alasiri sih, ada Gunung Pakel, Cato, terus jajarannya, tapi yang paling tinggi puncaknya ada di Alasiri. Udah gitu rencana jadilah ngecamp di salah satu tempat yang Iwandi tunjukin. Nah, kenapa si Iwandi milih tempat ini? Kita bicaranya mau uji mental. Singkat cerita, hari Kamis berangkat kita berlima ini sih, berempat, gue, Dion, Zulhan, sama Hilmi, dengan segala peralatan yang disiapin di rumah gue, berangkat ke rumah Iwandi sama si Rosid. Kebetulan Iwandi sama si Rosid ini saudara. Nah, udahlah parkir sepeda apa segala macem di sana, prepare. Jalanlah ke belakang rumah dia. Belakang rumah dia emang rumah nih, jalan dikit udah nanjak, udah gunung. Trekking sekitar 15 menit lah, kita kayak di ladang warga lah di sana. Jadi dekat ya? Dekat banget, dekat 15 menit, sekitar kisaran 15 sampai 20 menit lah. Nah, waktu itu kita berangkat hampir maghrib. Jadi pas nyampe di titik
yang sudah ditentukan sama Iwandi ini, kita buka tenda itu hampir adzan maghrib. Sudah kalau orang Jawa bilang ngelisirungi ya. Anjir kucing. Oke lanjut. Terus udah gitu udah kita gelar tenda apa segala macam, prepare masak. Ada satu yang lupa. Apa? Air kita gak bawa, Bos. Waduh, parah. Nah, untungnya lagi di sana kan deket sama rumah warga, kisaran 15 menit lah. Udah gitu kan si Ihwandi sama si Hilmi ini turun lagi ke bawah untuk ngambil air kan. Mungkin dia ngambil di salah satu sumber mata air atau minta ke rumah warga. Kebetulan gue gak ikut di sana, gue ada di tenda sama teman-teman prepare yang lain kayak ngeluarin masakan, iya bahan-bahan masakan, bahan-bahan makanan yang ada di carrier, nyiapin kompor apa segala macam. Di sana udah prepare berempat kita, yang dua orang ini turun ambil air. Nah pas waktu di tengah-tengah prepare itu gue ingat, Bos. Kenapa? Sekarang malam Jumat. Waduh, berangkatnya oh iya Jumat ya. Waktu itu maksudnya bukan sekarang, Bos. Nah. Waktu itu bos ya sekarang malam ya. Tapi untung gue gak bilang ke temen-temen biar apa, jaga mental mereka kan. Pas udah gitu si dua orang ini balik lagi ke tenda bawa air, si Iwandi ingat kalau malam Jumat, juga ingat dia kalau sekarang ini malam Jumat gitu. Pas dia nyampe di tenda langsung sekarang malam Jumat. Nah barulah di situ ketakutan itu mulai datang. Mental kita perlahan terkikis menuju down gitu kan ya. Udah gitu udahlah sana masak segala macem, makan, udah mental kita kembali aman. Terus udah gitu, nah kita kan tidak tahu aturan gunung kan. Nah kesana kita ngecamp itu bawa gitar. Waduh gitar, Bos. Kesalahan jangan ditiru ya. Bawa gitar, ya udah makan, ngerokok, ngopi lah pas segala macem. Pas waktu itu sekitar jeda waktu adzan isya, ngerti nggak? Jeda waktu adzan isya maksudnya kayak udah ada nih tapi masih belum sholat, kayak sholawatan tuh. Nah kayak gitu, waktu kayak gitu kita diem. Berarti denger tuh ya? Dengar yang kayak gitu. Udah kita nyantai di sana, si 4 orang masuk, si Iwandi, Dion, Hilmi sama Zulhan masuk ke tenda ngegame. Kebetulan sana sinyal enak, Bos. Nah ngegame mereka, sama si Rosid juga ngegame tapi mainnya di luar. Si Rosid ngegame, udah gitu sinyal nge-lag, Bos. Yang lag terus gue gak tahu, gue ngeliat ke spot inilah kota gitu. Emang kan lokasinya kan emang bener di ladang, masih ladang tapi udah di ketinggian. Terus view-nya langsung ngarah ke kota, Nah udah gitu gue gak fokus ke Rosid. Nah si Rosid nih gak tahu di gamenya dia kenapa dia langsung tutup game langsung masuk tenda, gue ditinggal. Nah gue gak ada apa ya, gak ada perasaan takut di situ. Pas waktu itu si Iwandi ngetok gue dari belakang, ini masuk dulu. Nah pas masuk di dalam itu keadaan di tenda tuh ya aman-aman aja sih, cuman di tenda itu sempit banget, Bos. Tenda keempat isi 6 orang. Waduh. Nggak proper, Bos. Single layer juga. Ngap. Nah kayak gitu. Nah duduklah kita berenam, cerita kenapa si Rosid itu kok bisa langsung kayak gitu. Nah si Rosid ini cerita pas waktu di tempat tersebut. Waktu itu tadi ngelihat bayangan hitam sekilas. Waduh. Nah di situ kenapa diomongin di sini kata gue. Nah untung di sana teman-temannya jaga mental, sama-sama jaga mental. Kan emang rencananya kan emang mau. Nah itu si Iwandi emang bilang udah kan kesini kan niatnya ngetes mental. Udah jalanin aja, gak usah ada niatan turun. Ya udah, berani gak berani tetap kita di sana. Nah terus udah gitu cerita mulai dari cinta hingga masalah per orang gitu, udah bertukar cerita gitu. Bertukar nasib gitu. Bertukar cerita lah, bertukar nasib apa segala macem. Sampailah pembahasan di yang horor. Waduh. Nah di tempat yang horor, membahas yang horor, hawa-hawa nah yang sangat sebelum itu teman-teman yang 4 nih
gue Dion, Hilmi sama si Zulhan ini nggak tahu kalau itu tempat apa. Waktu itu juga si Iwandi bilang bahwa tempat ini punya kisah kelam. Pas kita yang di sana walaupun cerita horor lagi. Di sana kita cerita horor tapi suasananya nggak terlalu horor karena di samping itu kita hahi. Pas waktu Iwandi cerita full diem semua. Karena apa? Tempat ini yang kita ngecamp. Kenapa sih? Alasan gue, kata si Iwandi nih, alasan gue milih tempat ini, kenapa kok bisa tempat ini yang dipilih, padahal ladang kan. View-nya emang lumayan mantap, tapi lebih mantap kalau di puncak gitu. Kenapa kita gak sampai puncak gitu? Ceritalah dia kalau di sini ini punya kisah kelam berupa pemerkosaan yang berujung pembunuhan. Seperti yang di video lu kemarin. Di situ kita suasana nih. Samping itu kita ingat sejarah itu, bukan sejarah sih, apa lebih ke kisah kelam itu. Nginget dulu kalau gitu pas si Rosid nambahin, si saudara Iwandi ini nambahin, konon katanya, kata warga di situ dipercayai kalau ada sesuatu yang jatuh dari atas. Nah, berarti itu Titit sih. Nah, kabarnya gitu, Titit sih dibunuh itu. Roy bro. Nah, lu yang nyilai Roy ya. Nah. Bentar, itu ini kan ada yang bilang nih kan, gua kan ada yang ngasih tahu kalau ini ceweknya nih sebenarnya nih meninggal atau enggak. Soalnya ada berita yang bilang kalau si anggapannya Lastri nih kan, si Lastri ini meninggal, dan ada yang juga bilang kalau si Lastri ini masih hidup sampai sekarang. Itu yang benar yang mana sih? Kalau yang gue dapat dari informasi dari sana kan, nah kata temen gue tuh si Lastri ini nggak tahu keberadaannya. Apa dia masih hidup atau dia udah ngerantau atau sudah meninggal gitu. Juga abstrak, gak ada yang tahu dia di mana sekarang, entah hidup atau meninggal gak tahu. Tapi yang pasti udah cerai sama si yang pembunuh itu, si suaminya, karena suaminya sekarang sudah mendekam di sel penjara. Sampai sekarang udah hampir 3 tahun katanya sih. Vonisnya 15 tahun. Waduh. Atau hukuman mati, sampai inilah hukuman mati lah gitu. Kalau si Udin nonton video ini bisa mati gue cuy. Hati lu dibantai. Nah, dipotong juga titik gua anjing. Udah pas malam itu kan, malam Jumat, ceritanya cerita horor yang tes mental kan. Tapi kenapa sih si Rosid nambahin kalau kejadian di sana itu, kalau udah ada yang sesuatu yang jatuh kayak kedebuk gitu, berarti dia datang jatuhin titiknya. Waduh. Nah, selang beberapa waktu kita cerita itu hening suasana. Udahlah di sana mutusin buat tidur besok biar nikmatin sunrise. Udah gitu nyiapin buat tidur, udah dempet-dempetan kayak gitu, udah hening banget. Suasana hening banget, gak ada yang berani cerita. Si Rosid ngomong ke Iwandi, bilang, manggilnya Mas kan, Mas, hidupin aja itu apa, muter lagu, setel lagu lah biar gak hening. Setel lagu udah agak lama, kisaran jam 11 malam. Kita masih belum tidur soalnya suasana di sana hening. Teman-teman emang gak ada yang bicara, sosokan tidur padahal gak ada yang tidur. Gak ada yang tidur waktu itu. Di tengah-tengah dengan itu emang bos, pertama ada kayak ranting yang dijalanin sama orang, diinjak sama orang. Tahu kan beda, emang ada angin di sana, tapi beda kan ranting yang dikena angin sama ranting yang emang benar-benar diinjak. Iya. Nah di sana bos, kita ngerasainnya tuh kayak ada orang yang jalan yang dekat ke kita. Gak ada yang berani buka tenda bos, jam 11 malam Jumat. Emang tempatnya udah kayak gitu. Ada orang jalan bos. Udah di sana si Iwan dibilang enggak kok angin. Bos, angin dari mana? Emang bener ada angin tapi beda. Udahlah kita di sana bodo amatin hal itu. Pas kita bodo amatin hal itu, selang beberapa menit kemudian emang ada sesuatu yang jatuh, brak. Gak ngomong, kita udah ngerti. Terus di sana udah malam Jumat, pokok di sana suasananya amburadul. Udah malam Jumat kan, udah tahu sendiri kan kalau malam Jumat kabarnya kayak gitu. Sejarah kelam, tempatnya di sana udah punya sejarah kelam. Ditambahin hal-hal yang sudah menjadi mitos di sana, anggaplah mitos. Itu terjadi pada kita.
ngeri bos. Terus gobloknya lagi si Dion bilang itu ada yang jatuh. Aduh, di sana tambah kacau bos, serius tambah kacau gue di sana. Udah, emang si Iwandi bilangnya bos uji mental di sini udah diem aja, gak kira ada apa-apa kok, nanya kayak gitu. Nah pas udah gitu kita udah berusaha ngebodo amatin semua hal yang janggal di sana. Banyak lagi hal-hal janggal yang di sana itu. Terus kita sudah bodo amatin, sampailah kita sekitar jam 12:30, jam 00:30 atau berapa gue lupa. Terus udah gitu tidurlah kita. Tidur itu kayak udah kayak tahu nggak lu kalau beli kancakalan di pasar, rantang yang pakai rantang bambu itu kan, tidur udah kepala di sini, kaki di sini, udah temen kepala di sini gitu kan, sama-sama nyentuh layar. Nah kebetulan si Hilmi ini memang orangnya tinggi kan, kakinya nyentuh layar yang di selatan, kepalanya nyentuh layar yang di utara. Nah nekuk kaki kan, sininya nekuk gitu, tidur kayak punya bantal ya. Nah pas waktu itu udah hening banget, gak ada yang tidur, gak ada yang bisa tidur karena suasana yang sudah kayak gitu amburadul. Mental kita udah perlahan kena kan, tapi berusaha untuk ngembaliin mental buat stay di sini karena ini emang niatnya di sini ngecamp bukan happy camp tapi tes mental gitu. Nah gitu teman-teman udah pada tidur, si Rosid nih keluar, katanya mau kencing, keluar tenda. kencing ngajak si Dion, sambil mastiin kalau di luar nih aman, dulunya dia gitu. Di waktu mereka kencing kan di tenda tinggal berempat kita, tetaplah suasana di dalam tenda ini hening, dan si Dion ini langsung kayak lari ke tenda. Rosid gak selesai kencing kan. Nah kan yang Tinggal gitu. yang lu ceritain kan, itu kan kejadiannya itu kan di deket pohon bambu kan. Nah kita pas di bawahnya, pas di kejadian itu juga kita ngecamp gitu. Nah Di pas tempatnya itu. si Rosid itu kencing ke pohon bambu sama si Dion. Si Dion nggak jadi kencing, lari. Pas gue nanya kenapa Yon, lihat sesuatu. Nah sesuatunya ini apa sampai sekarang Dion nggak berani bilang. Sampai sekarang nggak berani bilang, takut katanya. Dia percaya kalau dia bilang takutnya si itu ngikut gitu. Nah si Rosid biasa aja, nyampe Rosid selesai kencing dia balik ke tenda santai. Pas nyampe di pintu tenda, si Rosid nih kayak gak biasa masuk ke tenda, langsung kayak dia buru-buru terus ditutup. Lah ngapain, dia juga gak berani bilang. Nah si Wandi kembali ngeyakinin buat kita harus stay di sini, Di dalam walaupun tenda. digempur mental kita di sini, Di dalam tenda. dan jangan kita turun. Sudah gitu sekitar jam 1 dini hari, udah teman-teman udah kembali ke suasana hening lagi, udah sosokan tidur padahal gak tidur, gue tahu. Nah di situ pak, terdengar suara ketokan kayak orang ngetok pintu, tok 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 gitu. Pas di tengah, anggaplah di tengah hutan, enggak hutan juga sih, tapi ladang yang emang benar-benar deket banget dengan hutan. Anggapannya kayak alas gitu ya. Gunungnya di tengah-tengah gunung. Malam Jumat lagi, punya nggak ada pintu, nggak ada rumah di sana, tapi kedengeran kayak orang ngetok pintu, tok 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 tok. Ngetok bambu kan. Ya gak mungkin ada orang yang segabut itu malam-malam jam 1 dini hari potong bambu, gak mungkin jam-jam segitu. Nah kita berenam nih sama-sama dengar. Terus selang dari beberapa waktu pas ada kejadian orang ngetok pintu ini, sesananya gak beberapa waktu sih, spontan apa ya. Nah Silmi nyoba yakinin aja, enggak apa-apa, santai. Terus si Wandi bilang santai kok, gak ada apa-apa. Berenam nih semua denger. Gue pak di situ pak, aduh, dengan perasaan nih, mental gue udah down, perasaan udah pengen pulang, cepet-cepet pulang, sugesti gak bisa kontrol udah. Ya udah, berhubung teman-teman ini udah nyaman di situ,
kasarnya udah nyaman lah ya, walaupun di sana itu ya kayak gitu suasana udah kayak gitu, tapi teman-teman bertahan lah di situ. Gue juga usahain buat kontrol suges, juga bertahan di sana. Udah gitu si Iwandi ini nanya ke Hilmi, diem apaan tuh barusan, soalnya kedengeran banget di telinga gue. Nah kebetulan si Iwandi sama si Hilmi tidurnya agak dempetan gitu. Nah si Hilmi bilang enggak, bukan si Hilmi sih, si Rosid dulu, iya apaan tuh, langsung nadanya agak keras soalnya kedengeran kan kita. Gue juga apaan ya kira-kira. Si Hilmi jawab, gak usah takut tapi ya kepala gue diketok. Waduh, serius pak nih, gue merinding di sini. Terdengar tok 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 yang gitu, bukan orang ngetok pintu, tapi ada sesuatu yang mengetok kepala si Hilmi. Si Hilmi diketok. Nah udah di situ kita udah takut bener, gak ada yang berani keluar tenda. Serius gak ada yang berani keluar tenda, walaupun ada apa di luar tenda udah gak ada yang berani. Sampai udah gitu kita udah itu langsung cerita pas waktu di tempat tersebut. Iya, soalnya kan emang di sana kan kita niatnya emang tes mental. Parah. Terus sampai gitu udah gue nih keputusan turun aja yuk. Jam sekitar jam 1 lewat lah, jam 1 dini hari tuh lewat. Enggak, jangan, udah tinggal berapa jam lagi udah pagi. Kata siapa itu? Kata si Iwandi. Dia kokoh dengan keputusan dia buat kita ini harus benar-benar menyelesaikan misi ini, kayak udah misi intelijen gitu ya. Padahal di sana kita kesiksa banget seriusan. Kayak gitu, selang beberapa waktu kayak gitu, kita ini udah ada yang tidur. Kebetulan yang tidur terakhir nih gue di situ udah gak ada lagi kejanggalan gitu. Gue ngeliat jam udah jam 3, terus gue hilang di situ tidur. Pas paginya kita bangun udah di sana, gak usah masak, gak usah apa, lipet tenda seadanya, masukin carrier semuanya, gak ada yang dibersihin, kita turun. Dan dari situ teman-teman gue nih yang berlima ini, berenam sama gue, mutusin kalau di sana ini jadi salah satu tempat sejarah buat kita. Kalau kesana lagi, misalnya kita niat kesana lagi, kita jangan sampai lewat dari jam 3 sore. Gak sih, kalau masih jam 3, yang penting jangan sampai hampir maghrib. Untuk nikmatin senja di sana emang bagus, tapi gak disaranin. Apalagi kayak ya gak tahu juga kalau emang lu pengen ngecamp di sana, gue coba anterin tempatnya di mana. Tapi yang pasti di Pegunungan Utara Bondowoso. Ya Siri. Dari kejadian itu, gue gak kapok tuh kesana. Masih tetap kesana sama teman-teman. Soalnya view-nya bagus emang pak, bener bagus. Soalnya langsung ke kota Bondowoso. Tapi limit batasan waktu kita itu di sana sampai jam 3 katanya. Jam 3 kita udah gak berani di sana, udah turun. Gitu. Nah, udah dari situ kita ke sana itu sebatas bersih-bersih di sana. Bersih-bersih. Kita bukan menyakralkan sih, lebih menghormati kalau kita udah pernah punya salah di sini. Gitu. Soalnya kita udah rame-rame ganggu aktivitas makhluk-makhluk yang di sana. Jadi di sana tuh kayak bambu-bambu tuh kan ada kayak ranting-ranting yang patah apa gitu segala macam, kita singkirin. Tapi ya itu siang hari. Untuk niat bermalam di sana lagi kita gak berani. Mungkin segitu aja. Nah, seperti itulah kisah dari Mas FG Saputra ini di pegunungan Alasiri tersebut. Dan saran buat teman-teman untuk mendaki gunung itu harus mempunyai tata krama, coy. Ya jangan rame-rame lah. Dia kan anggapannya dia kan rumahnya si makhluk-makhluk ya, seperti makhluk halus gitu, coy. Jadi anggapannya main masuk-masuk aja tanpa permisi, langsung main gitar, langsung rame-rame itu kan nggak sopan. Jadi ya tahu tata krama lah intinya. Dan mungkin insya Allah gue bakalan datengin tempat ini bersama si Mas Putra ini. Soalnya gue juga penasaran gitu. Kalau lo emang mau ke tempat sana, silakan cari temen-temen lo yang emang bener-bener berani, gue anterin, gue pulang. Cabut gue. Dia nggak berani, coy. Jadi berani gue. mungkin teman-teman ada yang mau nemenin ya kan, emang yang bener-bener
pemberani, mentalnya kuat, langsung aja gas ke Gunung Alasir ini coy. Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau kalian juga punya cerita-cerita horor yang lainnya, cerita-cerita horor tentang kisah kalian sendiri, langsung aja komen di bawah coy. Atau langsung DM di IG ini Kopi Pagi Sambang Sadai, dan follow juga di sini FG Saputra. Oh coy, mantap. Dan sekian video kali ini. Gua Angsat Ai, FG Saputra. salam sejahtera tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On.